Halo semuanya, kami dari kelompok 4, mata kuliah Psikologi Kepribadian kelas A1 ingin mempresentasikan mengenai psikoanalisis Karen Horney dan juga Harry Stacks Sullivan. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Ini saya akan menjelaskan tentang The Childhood Need for Safety dari Karen Horney. Horney berpendapat tentang pentingnya tahun-tahun awal masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian orang dewasa. Hubungan sosial antara anak dan orang tuanya adalah faktor kuncinya. Horney mengira masa kecil didominasi oleh kebutuhan keamanan. Yang dia maksudkan adalah kebutuhan akan keamanan dan kebebasan dari rasa takut. Keamanan seorang anak bergantung sepenuhnya pada bagaimana orang tua memperlakukan anak tersebut. Cara utama orang tua melemahkan atau mencegah keamanan adalah dengan menunjukkan kurangnya kehangatan dan kasih sayang kepada anak. Ini adalah situasi Horney di masa kecil. Kemudian ada neurotic needs and trends. Horney percaya bahwa salah satu mekanisme perlindungan diri ini bisa menjadi bagian permanen dari kepribadian sehingga mengasumsikan karakteristik dorongan atau kebutuhan dalam menentukan perilaku individu. Horney membuat daftar 10 kebutuhan seperti yang dia sebut kebutuhan neurotik karena mereka adalah solusi irasional untuk masalah seorang. 10 kebutuhan neurotik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kasih sayang dan persetujuan, yang kedua ada mitra dan dominan, ketiga ada daya, keempat ada eksploitasi, kelima ada gengsi, keenam ada kekaguman, ketujuh ada prestasi atau ambisi, kedelapan ada kemandirian, kesembilan ada kesempurnaan, dan kesepuluh ada batasan sempit untuk hidup. Kemudian dalam tulisannya dia merumuskan kembali daftar kebutuhan. Dari pekerjaannya dengan pasien, dia menyimpulkan bahwa kebutuhan dapat disajikan dalam 3 kelompok. Masing-masing menunjukkan sikap seseorang terhadap diri sendiri dan orang lain. Dia menyebut ketiga kategori gerakan terarah ini sebagai tren neurotik. Tren neurotik adalah yang pertama gerakan menuju orang lain, kepribadian yang patuh. Yang kedua ada gerakan melawan orang lain atau kepribadian agresif, dan yang ketiga ada gerakan menjauh dari orang lain atau kepribadian yang tidak terikat. Teori berikutnya adalah basic anxiety atau kecemasan dasar. Menurut Horney, kecemasan dasar adalah sebuah perasaan tidak berdaya dan kesepian yang semakin meningkat dan menyelubungi diri kita di dalam dunia yang penuh dengan kebencian. Oleh karena pengertiannya, neurosis selalu bersamaan dengan perasaan kebencian, tidak berdaya, dan takut. Horney juga berpendapat bahwa kita berusaha melindungi diri kita dari kecemasan dasar dengan berbagai cara, yaitu dengan menjaga kasih sayang dan cinta, menjadi seorang yang submisif, mendapatkan kekuatan, ataupun mundur. Cara yang pertama adalah berusaha menjaga kasih sayang dan cinta. Dengan berusaha menjaga kasih sayang dan cinta yang kita dapatkan, maka kita akan secara tidak langsung merasa bahwa seharusnya kita tidak akan disakiti. Hal ini akan dilakukan individu dengan berbagai bentuk, mulai dari menuruti orang lain, hingga menyakiti orang lain demi menyenangkan orang tersebut. Cara yang lain adalah berusaha menjadi seorang yang submisif atau penurut. Di sini, individu akan berusaha menuruti permintaan semua orang karena tidak mau mengantagoniskan orang lain, terutama orang yang awalnya menyakiti individu tersebut. Pola pikir yang akan muncul adalah, apabila aku patuh, maka aku tidak akan sakiti. Cara lain yang bisa dilakukan adalah mendapatkan kekuatan atau power. Saat individu lebih kuat daripada yang lain, maka hal ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa ketidakberdayaan yang awalnya individu rasakan. Individu memilih cara ini karena memiliki pemikiran, apabila kita lebih kuat atau memiliki kekuatan, maka tidak akan ada yang bisa menyakiti kita. Cara yang terakhir adalah mundur atau withdrawing. Hal ini dapat dilakukan dengan berusaha menghindari atau mundur dari orang lain secara psikologis. Menghindari atau mundur sendiri dilakukan untuk menimbulkan rasa mandiri, karena individu tidak akan membutuhkan orang lain untuk merasa puas, sehingga individu tidak akan berusaha memenuhi kebutuhan emosional lagi dengan mencari orang lain. Setelah mengetahui berbagai cara untuk melindungi diri dari kecemasan dasar, kita harus mengetahui mengenai karakteristik dari cara melindungi diri ini. Karakteristik yang pertama adalah, cara-cara tadi bukan untuk mencari kebahagiaan, tetapi hanya untuk melindungi diri dari rasa sakit yang mungkin akan kita rasakan. Kemudian karakteristik yang kedua adalah kekuatan dan intensitasnya yang cukup tinggi karena dapat mengganggu kepribadian seorang, walaupun dapat mengurangi kecemasan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai metode dalam teori-teori Horney.
Saat berusaha mengakses kepribadian seorang, Horney juga masih menggunakan beberapa metode Freud, yaitu analisis mimpi dan asosiasi bebas. Metode pertama adalah asosiasi bebas. Berbeda dengan asosiasi bebas yang biasa dilakukan oleh Freud, yang fokus kepada ketidaksadaran pasien, Horney lebih fokus kepada emosi yang ditunjukkan oleh pasien saat berinteraksi dengannya. Menurut Horney, asosiasi bebas yang Freud lakukan tidak dapat dipastikan kebenarannya, karena ingatan dan perasaan dapat diubah dan disembunyikan. Horney juga lebih fokus kepada masa lalu pasien daripada fantasi seksual mereka. Menurut Horney, akan lebih efektif apabila terapis menggunakan asosiasi bebas saat menggali masa lalu pasien. Metode kedua adalah analisis mimpi. Selain asosiasi bebas, Horney juga menerapkan analisis mimpi kepada pasiennya karena ia berpendapat bahwa mimpi dapat mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya. Mimpi juga dapat menjadi sebuah cara atau usaha untuk menghadapi permasalahan dengan cara konstruktif maupun neurotik. Namun, berbeda dengan Freud yang menerapkan arti dari simbol-simbol yang ada dalam mimpi, Horney lebih memilih untuk menginterpretasikan mimpi pasiennya dan menghubungkan mimpi pasien dengan konflik yang sedang mereka hadapi. Untuk analisis mimpi, Horney lebih memilih untuk fokus kepada emosi pasien. Selanjutnya adalah self-report inventories. Self-report inventories adalah sebuah tes yang dibuat oleh sebuah ilmuwan berdasarkan teori yang dibuat oleh Karen Horney. Ada dua tes yang dibuat, yaitu CAD dan HCTI. CAD dan HCTI bertujuan untuk mengukur kepribadian dari salah satu teori Horney, yaitu tren neurotik yang terdiri dari penurut, agresif, dan tidak terikat. Selanjutnya, teori refleksi dari Karen Horney yaitu kondisi neurotis atau biasa disebut refleksi individu seseorang akan termanifestasi dalam perilaku saat ini, seperti mendekati, melawan, atau menjauhi orang lain. Namun konflik interpersonal bukanlah satu-satunya penyebab, karena ada penyebab yang lain, yaitu konflik intrasikis. Konflik ini termanifestasi dalam perilaku, membentuk gambaran diri yang ideal dan membenci diri sendiri. Oleh karena itu, tujuan umum psikoterapi serta refleksi diri dari Horney adalah membantu orang berkembang dari real self menuju ke self-realism. Tujuan ini secara khusus adalah menghilangkan gambaran diri ideal, menghentikan pencarian neurotik akan kemuliaan, dan terakhir itu mengubah kebencian diri menjadi penerimaan diri yang sebenarnya. Sekarang kita akan masuk pada tokoh yang kedua, yaitu Harry Stack Sullivan. Nah, ketika kita sudah mendengar nama Sullivan, pasti tidak jauh dari yang namanya interpersonal theory. Apa sih interpersonal theory itu? Teori kepribadian yang dikembangkan oleh Sullivan ini didasarkan pada keyakinan bahwa interaksi orang dengan orang lain, terutama orang penting lainnya, menentukan rasa aman, rasa diri, dan dinamisme yang memotivasi perilaku mereka. Bagi Sullivan, kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia. Teori interpersonal juga menekankan pentingnya setiap tahap perkembangan manusia, karena perkembangan manusia yang sehat ditentukan dari kemampuan manusia untuk memiliki hubungan intim dengan orang lain. Teman-teman, intim yang dimaksud di sini bukan seksual ya, tetapi menuju pada hubungan yang akrab. Sekarang kita masuk pada struktur kepribadian menurut Sullivan. Yang pertama ada dinamisme. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Dinamisme ini melayani kebutuhan organisme yang melibatkan bagian tubuh seperti alat reseptor dan juga sistem syaraf. Yang kedua adalah personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau bisa juga kecemasan. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah hubungan yang memberi kepuasan akan memberikan image yang positif, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga ada self system atau sistem self. Self system adalah pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Dan ketika sistem self ini berkembang, orang akan mulai membentuk gambaran diri atau personifikasi diri yang konsisten. Yang keempat ada proses kognitif. Menurut Sullivan, proses atau pengalaman kognitif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prototaksis. Prototaksis adalah pengalaman yang amat sangat baru yang dialami oleh bayi. Maka, pengalaman ini tidak memiliki pengertian sebelum dan juga sesudah. Jadi semua pengalaman bayi ini adalah pengalaman saat ini, di sini, dan sekarang. Yang kedua ada parataksis.
Nah, parataksis adalah keadaan di mana bayi mulai mengenali persamaan dan perbedaan suatu peristiwa. Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis adalah berpikir logis dan realistis. Berpikir logis dan realistis ini menggunakan lambang-lambang yang diterima oleh masyarakat, misalnya bahasa, kata, dan bilangan. Selanjutnya ada dinamika kepribadian. Di sini Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi, yang perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Energi sendiri dapat terwujud dalam dua bentuk, yaitu tegangan dan transformasi energi. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah tegangan atau tension dulu nih. Tension adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Lalu, dari mana sih sumber tegangan itu muncul? Sumber tegangan ada dua, yaitu kebutuhan atau needs dan kekecewaan atau anxiety. Kebutuhan atau needs sendiri yang pertama muncul adalah tegangan yang muncul akibat ketidakseimbangan biologis dalam diri individu. Kebutuhan ini dipuaskan dengan mengembalikan keseimbangan. Kepuasannya bersifat episodik. Sesudah memperoleh kepuasan, tegangan akan menurun atau hilang. Namun, setelah lewat beberapa waktu, akan muncul kembali. Kebutuhan yang muncul kemudian berhubungan dari hubungan interpersonal. Kebutuhan interpersonal yang terpenting adalah kelembutan kasih sayang atau tenderness. Kelembutan kasih sayang adalah kebutuhan yang umum bagi setiap orang seperti halnya kebutuhan oksigen, makan, dan air. Kebalikannya adalah kebutuhan khusus yang muncul dari bagian tubuh tertentu, sebut saja kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis juga dapat dipuaskan melalui transformasi energi, yakni kegiatan fisik, tingkah laku, atau kegiatan mental, mengamati, mengingat, dan berpikir. Memuaskan kebutuhan dapat menghilangkan tension, sedangkan kegagalan memuaskan need yang berkepanjangan bisa menimbulkan keadaan apati atau kelesuan. Selanjutnya ada kecemasan atau anxiety. Menurut Sullivan, kecemasan merupakan pengaruh pendidikan terbesar sepanjang hayat, disalurkan mula-mula oleh pelaku keibuan kepada bayinya. Jika ibu mengalami kecemasan, akan dinyatakan pada wajah, irama kata, dan tingkah lakunya. Proses ini oleh Sullivan dinamakan empati. Tension karena kecemasan ini unik, berbeda dengan tension lain dalam hal kecenderungannya untuk bertahan tetap dalam kecemasan dengan segala kerusakan yang diakibatkannya. Kalau tegangan lain menghasilkan tingkah laku untuk mengatasinya, kecemasan justru menghasilkan tingkah laku yang menghambat agar orang tidak belajar dari kesalahannya, terus-menerus menginginkan rasa aman yang kekanak-kanakan dan membuat orang tidak belajar dari pengalamannya sendiri. Setelah tahu apa itu tegangan dan sumbernya, sekarang kita masuk ke transformasi energi atau energy transformation. Transformasi energi adalah tegangan yang ditransformasikan tingkah laku, baik tingkah laku yang terbuka maupun tertutup. Tingkah laku yang ditransformasikan itu meliputi gerakan yang kasat mata dan kegiatan mental seperti perasaan, pikiran, persepsi, dan ingatan. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat mengurangi tegangan menurut Sullivan dipelajari dan ditentukan oleh masyarakat tempat orang itu dibesarkan. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Sullivan membagi usia manusia menjadi 7 tahap perkembangan. Di setiap tahap perkembangan, orang menghadapi masalah hubungan interpersonal yang berbeda-beda, sehingga bentuk bahaya yang berasal dari hubungan interpersonal itu juga berbeda-beda. Tahap pertama yaitu bayi atau invasi, dimulai saat lahir sampai bisa berbicara atau umur 18 bulan. Perhatian utama bayi adalah makan, sehingga objek pertama yang menjadi pusat perhatiannya adalah puting susu ibu atau puting botol. Pengalaman makan itu akan membentuk personifikasi ibu yang menjadi faktor penentu dalam pembentukan personifikasi diri. Ciri-ciri penting perkembangan pada masa bayi menurut Sullivan ada 4, yaitu yang pertama, organisasi pengalaman melalui belajar dan munculnya dasar-dasar sistem diri. Yang kedua, diferensiasi tubuh bayi sendiri, mengenal dan memanipulasi tubuh. Yang ketiga, belajar bahasa, dimulai dengan bahasa autism. Dan yang keempat, belajar melakukan gerakan terkoordinasi, melibatkan mata, tangan, mulut, dan lainnya. Tahap kedua, yaitu anak atau childhood, dimulai saat umur 1,5 sampai 4 tahun. Tahap anak dimulai dengan perkembangan bicara dan belajar berpikir sintaksis, serta perluasan kebutuhan untuk bergaul dengan kelompok sebayanya. Anak mulai belajar menyembunyikan tingkah laku yang diyakininya bisa menimbulkan kecemasan atau hukuman seperti dengan rasionalisasi atau memberi alasan palsu mengenai segala hal yang telah mereka kerjakan atau sedang mereka rencanakan. Masa anak ditandai dengan emosi yang mulai timbal balik. Anak di samping menerima
juga bisa memberi kasih sayang. Masa anak juga ditandai dengan akulturasi yang cepat. Di samping menguasai bahasa, anak belajar pola kultural dalam kebersihan, latihan toilet, kebiasaan makan, dan harapan peran seksual. Tahap ketiga, yaitu anak muda atau juvenile era, pada umur 4 sampai 8 atau 10 tahun. Tahapan ini dimulai dengan kemunculan kebutuhan akan teman sebaya atau teman bermain yang status dan tujuannya sama untuk memuaskan kebutuhannya akan keintiman. Selain itu, anak juga belajar berkompetisi, berkompromi, dan bekerja sama. Selanjutnya tahap keempat, yaitu masa pra-remaja atau pre-adolescence pada umur 8 atau 10 tahun sampai 12 tahun. Pada tahapan ini, anak untuk pertama kalinya akan memulai ketertarikan sejati kepada pribadi lain. Mereka membutuhkan chum atau teman akrab dari jenis kelamin yang sama, teman yang dapat menjadi tempat mencurahkan hati, dan bersama-sama mencoba memahami dan memecahkan masalah hidup. Masa pra-remaja inilah masa hidup yang tidak terganggu dan bebas. Tahap kelima, yaitu masa remaja awal atau early adolescence pada umur 12 sampai 16 tahun. Perubahan fisik usia pubertas mengembangkan hasrat seksual atau lust pada periode awal adolescence. Banyak problem yang muncul pada periode ini merefleksikan konflik antar 3 kebutuhan dasar, yaitu keamanan atau bebas dari kecemasan, keintiman atau pergaulan akrab dengan seks lain, dan kepuasan seks. Kepuasan seksual bertentangan dengan operasi keamanan, karena aktivitas genital pada usia ini terlarang pada banyak budaya, sehingga menimbulkan perasaan berdosa, malu, dan cemas. Keintiman bertentangan dengan keamanan, karena mengubah keintiman dari sesama jenis menjadi keintiman dengan jenis kelamin pasangan akan menimbulkan perasaan takut, ragu-ragu, dan kehilangan harga diri, yang semuanya akan meningkatkan kecemasan. Keintiman bertentangan dengan kepuasan seksual. Mereka kesulitan mengombinasikan intimasi dengan kepuasan seksual untuk diarahkan pada satu orang. Tahap keenam, yaitu masa remaja akhir atau late adolescence, umur 16-20 tahun. Dimulai ketika anak-anak muda sanggup merasakan nafsu dan keintiman terhadap satu orang yang sama, dan berakhir pada masa dewasa saat mereka sanggup membangun sebuah hubungan cinta yang abadi. Tapi menurut Sullivan, perkembangan luar biasa tinggi dalam hubungan cinta dengan orang lain bukan tujuan utama kehidupan, namun sekedar sumber utama kepuasan hidup. Jika orang masuk pada tahap ini dengan inflasi sistem self, menghadapi kecemasan di banyak aspek kehidupan, mereka bisa mengalami beberapa masalah seperti personifikasi yang tak tepat dan berbagai jenis keterbatasan hidup yang meliputi pandangan tidak realistik mengenai diri sendiri, pandangan mengenai orang lain yang stereotip, serta tingkah laku menolak kecemasan yang merusak kebebasan seseorang. Tahap ketujuh atau tahap yang terakhir, yaitu masa dewasa atau adulthood di atas umur 20 tahun. Setiap prestasi penting dari tahap yang terdahulu akan menjadi bagian penting dari kepribadian yang matang. Jadi dewasa yang matang hendaknya sudah belajar memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting, bekerja sama, dan berkompetisi dengan orang lain, mempertahankan hubungan dengan orang lain yang memberikan kepuasan intimasi dan seksual, dan berfungsi secara efektif di masyarakat di mana dia berada. Menurut Sullivan, di antara pencapaian-pencapaian itu, intimasilah yang paling penting. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf atas kesalahan yang kami buat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Stay healthy semuanya.